Yo, kembali lagi bersama gua di Rayhan Fadil. Dan di sini gua akan menunjukkan bahwa gua sudah glory, coy. Dan episode ini win rate gua di 70%, 166 pertandingannya, guys. Bang, lu kok bisa gitu win rate lu di 70%? Caranya, coy. Di sini bakalan gue pecahin ya. Cara agar bisa ke glory ataupun immortal dengan cepat. Caranya itu, coy. Untuk caranya akan gue jelaskan sambil kita main ya. Di sini gue akan solo dan gue itu, coy, 90% gue itu solo dan 10%-nya gue itu mabar, coy. Gue itu pun mabar sama partian global ya, bukan temen. Intinya itu, coy, kalian kalau main kalian itu harus ngerti item. Kalau kalian mau jago kalian itu harus ngerti item. Itu kunci. Kedengarannya mungkin sepele ya, tapi itulah yang ketika kalian paham, coy, dan mengerti, maka kalian itu bisa memenangkan game dengan mudah. Dan juga ada dua skill yang harus kalian kuasai, coy. Dua skill yang harus kalian kuasai. Yang satu makro, yang satu mikro, coy. Bang, apa itu mikro dan makro? Mikro itu, guys, adalah keterampilan kalian menggunakan hero tersebut ya. Ya, mikro itu, guys, adalah keterampilan kalian menggunakan hero tersebut. Bisa dibilang hero power lah. Kalian jago banget gitu main hero itu. Dan makro itu adalah gameplay kalian bermain. Gameplaynya itu contoh misalnya musuh lagi ngelor dan kalian ada di posisi kalah, kalian itu bisa speed push atau kalian bisa incer belakangnya. Pokoknya gameplay kalian bermain itu guys bedanya. Walaupun kalian jago di mikro, tapi jika kalian tidak jago di makro kalian, maka akan sulit, teman-teman ya. Dan di sini di game ini gue itu menggunakan alpha, cuy. Nah, dan untuk grafik itu kalian harus menyesuaikan dengan keadaan tim dan keadaan tim musuh, cuy. Terutama item. Seperti yang gue bilang. Siapa targetku? Contoh misalnya musuh atau di tim kalian itu nggak ada, tidak pakai tank ya, tapi pakai support. Nah, kalian harus memakai XP yang tebal, teman-teman, tebal dan bisa bilang kalian gimana ya, tebal dan kalian itu jago lah mainin hero nya. Contoh-contohnya kalian bisa menggunakan alpha, Popeus, Cici. Tapi kalau mungkin kalian bertanya kenapa harus pakai XP yang tebal. Karena, coy, kalau kalian pakai XP yang kayak Zilong, kalian pakai XP kayak pokoknya XP yang tipis, coy, soalnya nggak ada yang bisa TB-in tim kalian, coy. Karena kalau di tim kalian itu menggunakan apa ya, tim support, contohnya kayak Angela, kayak Florin, kayak Rafaela, kalian itu harus berkorban TB sih. Makanya rata-rata KDA kali XP ini, coy, yang di timnya itu support bukan tank ya, itu KDA nya rata-rata banyak matinya, coy. Karena apa? Karena dia itu maju yang paling depan untuk open map, untuk open war. Karena tak mungkin dong supportnya yang open war.
Dan di game ini gue itu akan melawan nih coy, Jauher ya. Dan untuk pick-pickan itu coy, kalian gue saranin mending pick hero yang bisa udah kalian itu jangan sangat jago lah menggunakan hero tersebut, daripada kalian memakai hero yang meta tapi kalian itu tidak jago sama sekali. Kalau kalian pakai hero meta tapi kalian tidak menguasai, ya sama aja bohong, gamenya pasti akan sangat sulit. Dan mungkin kalian bertanya gitu, kenapa gue pakai hero ini gitu. Karena menurut gue apa, hero alpha ini cukup bagus juga sih dipakai di XP ya. Nah untuk gue alpha yang gue pakai di XP itu selalu semi tank gue ya. Gue nggak pernah pakai full damage. Gue paling item damage gue itu cuman di War X 1. Sisanya itu gue beli kayak sayap, kayak oracle, kayak bagi dominan. Karena alpha ini loh, dia tergolong semua skill cooldownnya itu cepet, jadi enak coy buat maju di paling depan buat TB-TB tim kalian. Belum lagi skill 2 nya ini kan kalau kena minion atau banyak musuhan lifestealnya tinggi, makanya lebih gampang sustainnya coy. Makanya lebih enak alpain kalau main di XP itu dibuat semi tank. Dan untuk menggunakan hero ya, kalau gue itu contoh hero nya itu skill atau apanya itu cepat, cooldown skillnya itu cepat. Gue saranin kalian itu memakai, maksudnya jangan terlalu sayang pakai skill coy, pakai ulti kan, gunain aja coy, dan all-in aja musuh yang ada di depan kalian. Dan asalkan di tim kalian itu ada backupnya coy. Misalnya tuh di tim kalian dan lagi contoh yang tadi ya, soalnya ketika kalian mau all-in ke orang, misalkan di tim kalian itu mau backup ya, mau membackup kalian gitu. Kalau nggak mau ya kalian jangan all-in coy, kalian bisa bonyok nanti. Sedang harus ada kekompakan gitu. Dan tips selanjutnya, kalian itu jangan banyak blunder teman-teman. Mungkin kalau blunder sekali ya nggak apa-apa lah. Kalian tuh jangan banyak blundernya coy, apalagi ketika kalian di press ya. Contoh kalau kalian itu main sebagai role apa gitu, contoh kalau role MM, kalian itu di press, usahakan kalian tuh jangan banyak mati coy, dan kalian itu ambil aja gitu monster jungle yang ada di tim kalian, fokus farming aja dulu ya, jangan asal-asal war ya coy. Kalau kalian asal-asalan war, kalian tuh bakalan banyak mati, dan pas udah di epic kalian itu bakalan dikatain setim kalian coy. Dan apalagi kalau kalian bermain mid ya, nah mid ini kalian itu harus sering rotasi ya. Bagi kalian ini pengguna mid, gue saranin kalian tuh harus rotasi di awal itu mending ke XP daripada ke MM, karena MM itu udah ada yang TB-in coy, itu tank. Karena manfaat TB-in XP di awal, apalagi bisa membuat XP musuh mati di early atau di menit 1, itu untung banget coy. Soalnya XP musuh itu pasti bakalan belum level 4 bersaat udah turtle pertama spawn coy. Dan kalau gue saranin ya, cara cepat
Nah itu kalian itu harus main partian. Cuman kalau kalian mau main solo kayak gua main solo itu di 90% solo, di 10%-nya itu gua itu mabar sama publik cuy, mabar partian global ya. Kalian tuh gue saranin main partian sama teman-teman kalian cuy. Usahakan teman-teman kalian itu jago ya, karena kalau main solo ini agak susah jumpa tim yang memang betul-betul ngerti. Dan atau mungkin kalian bertanya gitu, kenapa gua nggak ke immortal? Karena gue ini guys, baru ini akun yang gue buat, gue itu baru bermain ML cuy. Jujur ya, gue itu baru bermain ML di season ini ya guys. Gue itu bisa dibilang player baru cuy, bukan player lama. Dan gue itu bener-bener memahami gitu. Gue belajar gue itu belajar item, hafal-hafalin item core gitu. Item core itu adalah item utama kali. Item core itu adalah item yang harus kalian beli untuk hero tersebut. Contohnya nih, G Alpha item core-nya itu War X. Pokoknya item core itu adalah item yang nggak bisa diganti cuy. Pokoknya item itu adalah item wajib. Nanti udah kita balik ke topik dimana gua tadi yang baru main ML. Gue itu baru main ML pada season ini cuy. Season ini kan season berapa ya? Season 37 ya. Dan gua itu main pas mau reset season itu di belasan hari, mungkin di 12 hari ya, mau reset season itu baru gua main cuy. Makanya yang bisa kalian lihat, match gua itu masih dikit. Match gue itu di 100, mungkin udah 200 match lah. Tapi gue ke glory itu di 162 cuy. Dan itu hasil solo. Karena gue sebenarnya mau ngepush ke Imo ya, tapi reset season di 6 hari lagi ya nggak akan bisa cuy, nggak akan terkejut. Soalnya ya gue punya kehidupan juga cuy. Gue juga nggak main game Mobile Legends ini 24 jam. Gue bukan seorang penjoki. Mungkin ya habis reset season lah, mungkin gue di season 38 mungkin gue bisa ke Imo gitu. Atau mungkin kalian mau mabar sama gue, boleh coba kita main duo atau main trio. Tugas di sini akan gue jelaskan tugas kalian. Contoh tugas seorang, kita mulai dari XP. Tugas seorang XP,
seperti yang kita bilang ya, kalau di tim kalian itu hero nya hero support, kalian itu harus open map, harus joining musuh. Kalau tim kalian itu lagi turtle, lagi ngelor, nah, punya tugas XP itu. Jadi kalau di tim kalian itu tidak ada tank tapi support, itu berat tugasnya. Dan kalian juga itu tidak bisa asal-asalan pinjit skill, main maju-maju asal-asalan, nggak bisa tuh. Nggak bisa asal-asalan tuh. Dan gua canda itu kalau untuk XP. Dan untuk misalnya kalian adalah user tank ya, kalian itu harga user tank itu ada sih, rata-rata user tank yang gue jumpa itu bagus sih mainnya. Bagi kalian yang user tank, wah gokil, kalian itu jago coy main tank. Dan untuk kalian para yang suka aneh mainnya itu rata-rata user jungle, user user mid, mage itu coy, item core mage ya, semua mage itu adalah glowing one guys. Mage tidak diwajibkan beli sky berserker ya, mage tidak diwajibkan beli sky berserker. Mage itu kalau mau beli bukannya coy, item sky berserker itu adalah item. Kalau kalian tuh keadaan lagi snowball ya, banyak banget yang gue lihat mage sekarang itu kebanyakan buat sky berserker, padahal mereka itu lagi di posisi kalah. Masa kan nggak guna gitu sky berserkernya. Nah di sini tuh di posisi ini gue itu tidak join lord ya, gue itu joining musuhnya coy. Nggak apa, karena gue pede, karena gue itu tebel di sini ya, dan sustain lah. Dan di sini saya langsung keluar. Dan rata-rata kita balik ke topik penggunaan hero ya. Bagi kalian user gua itu kalau bermain solo coy susah banget gitu, nemu user yang ngerti main jago. Rata-rata di role ya mereka itu udah mati 6, mati 7, banyak jarang gitu. Kalian itu kalau berada di posisi kalah kalian itu jangan asal-asalan war, jaga posisi kan kalau apalagi kalau udah di late game gitu, kalian itu harus nempel terus sama tank lah. itu ya harus nempel terus ya sama tank kalau udah di late game. Jangan kalian itu berasa sebagai fighter. Ya udah segini dulu ya untuk video ini.